bahwa Polda Metro dinilai melawan Mabes Polri soal pemecatan loyalis Sambo AKBP Jerry Siagian. Kok bisa ya? Oke, coba kita lihat ya. Apakah Polda Metro itu untouchable ya? Oke, coba kita bacakan. Polda Metro dinilai melawan Mabes Polri soal pemecatan loyalis Sambo AKBP Jerry Siagian. Oke, pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endar Zulpan yang mengatakan Polda Metro Jaya akan memberikan bantuan hukum kepada AKBP Jerry Raymond Siagian dianggap sebagai perlawanan Polda Metro Jaya kepada Mabes Polri. Hal itu diutarakan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES Bambang Rukminto. Diketahui bahwa Jerry merupakan mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya yang diberhentikan secara tidak hormat PTDH oleh Mabes Polri karena dianggap melanggar kode etik terkait penanganan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Bila membaca pernyataan Kabak Humas Polda Metro Jaya untuk memberikan pendampingan hukum pada mantan Wadi Reskrimum ini, menunjukkan bahwa ada semacam perlawanan dari Polda Metro kepada Mabes Polri, kata Bambang. Bambang mengaku pernyataan yang dikeluarkan Kombes Zulpan dianggap menunjukkan bahwa Polda Metro tidak memahami pidana terkait penghalangan penyidikan atau obstruction of justice yang dilakukan oleh mantan anggotanya tersebut. Tidak hanya Kombes Polisi Endra Zulpan seharusnya juga mengetahui bahwa Jerry diputus dengan pemberitaan secara tidak hormat, pemberhentian ya secara tidak hormat dalam sidang komisi etik Polri ya, yang merupakan majelis tertinggi di lingkungan internal Bayangkara Polri. Saya tidak bisa memahami apakah Polda Metro paham atau tidak terkait pidana obstruction of justice yang dilakukan AKBP JS dan sidang KKEP. Harusnya adalah majelis tertinggi penegakan etik dan disiplin internal, jelasnya. Oke. Bambang menilai pernyataan tersebut justru menunjukkan adanya niat membela kesalahan. Upaya pembelaan ini selain menunjukkan adanya insubordinasi, sekaligus tontonan yang buruk untuk masyarakat bahwa bagaimana institusi masih begitu membela personelnya yang diduga terlibat pelanggaran pidana, ungkapnya. Menurutnya, pendampingan hukum memang merupakan hak seseorang, namun bukan berarti dibela oleh institusi. Keberatan pada hasil sidang KKEP, personel masih bisa menggunakan haknya di Petun dengan didampingi pengacara dari luar institusi, pungkasnya. Ya, sobat RH sekalian ya, ada hal yang menarik ya, bahwa putusan etik ini ya masih bisa dipermasalahkan di PT UN. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Kalau putusan etik itu masih bisa bisa dipermasalahkan di PT UN, maka bahaya sekali kalau seandainya PT UN tidak memiliki integritas ya. Misalnya pemberhentian hakim MK ya dimasalahkan di PT UN lalu dibatalkan oleh PT UN. Bagaimana? Ya. Misalnya pemberhentian kepada seorang hakim dipermasalahkan di PT UN. Jadi harusnya tidak demikian. Harusnya PT UN ya tidak boleh memproses ya etika, soal-soal yang terkait dengan etika dan politik ya. Etika dan politik itu tidak boleh diselesaikan di PT UN. Jadi PT UN itu hanyalah untuk keputusan tata usaha negara, bukan keputusan yang sifatnya politik atau penegakan etika pejabat-pejabat tertentu, termasuk juga pejabat misalnya di lingkungan kepolisian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, hanya memang arah ke sana ya sudah menjadi praktik ketatanegaraan. Jadi dipersamakan dengan misalnya pemberhentian seorang ASN. Kalau pemberhentian seorang ASN ya wajar kalau seandainya dia bisa dipermasalahkan di PT UN. Itu pun sebenarnya menurut saya harusnya selesai di KSN ya. Komisi KASN ya, Aparatur Sipil Negara. KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara, harusnya tidak perlu lagi dibawa ke
petun. Nah demikian juga ke polisi, jaksa dan lain sebagainya harus selesai di institusi masing-masing. Demikian juga KPU Bawaslu. Karena kalau masih bisa dibawa ke pengadilan tata usaha negara akan merusak marwah institusi, akan merusak institusi itu sendiri. Seandainya misalnya tiba-tiba Sambo menang di Petun dan Petun memerintahkan untuk mengangkatnya kembali, kan aneh bin ajaib. Jadi sobat era sekalian, itu satu. Yang kedua, kita harus paham ya, yang namanya pelanggaran yang sifatnya bukan karena menjalankan tugas, itu adalah individual responsibility. Jadi kalau pelanggaran kode etik, pelanggaran katakanlah pelanggaran yang sifatnya pidana, itu tidak boleh dibela institusi. Yang boleh dibela institusi itu adalah dia dianggap melakukan pelanggaran administratif karena dia menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, tugas-tugas legalnya, tugas-tugas pokok tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Sehingga kalau dia menjalankan tugasnya ya, tupoksinya, dan dia dianggap salah sehingga digugat, maka dalam konteks itulah dia berhak mendapatkan bantuan hukum. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran etika, pelanggaran pidana, itu sifatnya individual responsibility, yang bersangkutan harus membiayai sendiri penegak hukum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau mau mendapatkan bantuan hukum ya silahkan, negara menyediakan bantuan hukum dalam konteks yang sifatnya umum, bukan sifatnya khusus. Jadi institusi Polda Metro yang kemudian berhadapan dengan Mabes, itu sungguh tidak elok ya kalau seandainya kemudian Polda Metro justru seperti terkesan melindungi, padahal kita tahu yang namanya polisi ini itu tidak ada belongs to Polda tertentu. Yang ada adalah dia adalah satu kesatuan secara nasional. Jadi sekali lagi, dia hanya bisa dibela kalau menjalankan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Tapi kalau menjalankan pelanggaran yang sifatnya individual, baik itu etika maupun pidana, harusnya dia tidak dibela, apalagi negara harus mengeluarkan uang ya untuk membelanya.